Halo guys, kembali lagi pada video keempat dalam pembelajaran Mikrotik MTCNI. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang IP address dan subnetting. Di sini ada 7 poin yang akan saya bahas. Yang pertama, pengenalan IP address dan subnetting. Yang kedua, IP public dan IP private. Yang ketiga, class full dan class addressing. Yang keempat, kasus subnetting. Yang kelima, konsep block subnet. Yang keenam, IP versi 4 delivery table. Yang ketujuh yaitu konsep switch dan router. Oke, langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengenalan IP address dan subnetting. Apa sih IP address? Ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lainnya, baik itu menggunakan wired maupun wireless, tentu saja memerlukan identitas nama. Pada setiap perangkatnya, identitas tersebut yang dinamakan IP address. Sedangkan subnetting adalah upaya atau proses untuk memecah suatu network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatas oleh kelas-kelas IP-nya. Oke, kita lanjut. Apa sih IP address private dan publik? Jadi singkatnya, IP publik merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja. Jadi misalkan kalian mengakses facebook.com, youtube.com, dan lainnya. Maka secara tidak sadar, kalian mengakses IP publik masing-masing yang dimiliki oleh mereka asalkan device kita memiliki koneksi internet. Kemudian apa sih itu IP private? Alamat IP private yang biasa digunakan di dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Ini adalah bagian penting dari konsep yang dikenal sebagai network address translation, atau memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Untuk pengkelasan IP ada 3, yaitu kelas A, B, dan C. Untuk rank kelas A yaitu 0 sampai 127. Sedangkan kelas B dari 128 hingga 191. Sedangkan untuk kelas C yaitu 192 hingga 220. Jadi kelas A subnetmasnya yaitu 255.0.0.0. Sedangkan kelas B yaitu 255.255.255. Sedangkan kelas C 255.255.255.0. Di sini ada yang namanya CIDR atau yang disebut dengan prefix. Untuk kelas A, prefix itu 8, untuk B, prefix yaitu SL16, dan kelas C yaitu prefixnya SL24. Di sini ada contoh IP-nya. 10 ini merupakan kelas A karena berada di antara rank 0 hingga 127. Sedangkan 172 berada pada rank 128 hingga 191, di mana itu merupakan kelas B, sedangkan 192 itu berada pada rank 192 hingga 223, di mana itu merupakan rank kelas C. Langsung saja ini kita akan membahas kasus subnetting. Misalnya kali ini kita akan memakai 100 host, kita tentukan prefixnya. Subnet mask total IP network broadcast dan IP ring. Pertama-tama kita cari prefixnya. Cara mencari prefixnya yaitu cari perpangkatan 2 yang melebihi dikit dari host yang diminta, yaitu 2/7 yaitu 128. Jadi rumusnya yaitu 32 kurangi 7. Itu terdapat dari 2/7. Kita ambil 7-nya, jadi 32 kurangi 7 sama dengan 20. 5, jadi prefixnya yaitu SL25. Kemudian kita cari total. IP-nya rumus yaitu 32 kurangi prefix yaitu 32 kurangi 25 jadinya 7. Jadi 2/7 sama dengan 128. Jadi total IP-nya yang bisa kita pakai yaitu 128. Kemudian kita akan mencari subnet mask-nya. Rumus subnet mask yaitu 256 ditotalkan IP, jadi 256 dikurangi 128, hasilnya 128. Kemudian kita tentukan kelasnya. Misalkan kalian akan memakai IP kelas C yaitu
192.168.1.s/25. Kita cari broadcastnya, networknya dari IP ring, yaitu IP networknya 0, jadi 192.168.1.0. Oke, langsung kita masuk terlebih dahulu untuk prefixing yaitu SL25, untuk subnet masknya yaitu 128, jadi 255. IP address-nya 255.255.128. Untuk total IP-nya yaitu 128, kemudian untuk IP networknya yaitu 0, jadi 192.168.1.0. Jadi untuk range-nya yaitu 192.168.1.1 sampai 192.181.126. Dan untuk broadcast-nya yaitu 192.168.1.17. Oke, kita lanjut. Kita masuk pada konsep blok subnet. Blok subnet diibaratkan seperti ruangan. Setiap blok subnet by default-nya tidak bisa saling berkomunikasi. Jadi misalkan ada kelas A, B, dan C, jadi masing-masing kelas tersebut memiliki subnet yang berbeda-beda, sehingga tidak dapat berkomunikasi. Agar dapat berkomunikasi, suatu ruangan perlu dikonfigurasi menjadi blok subnet yang sama. Kita masuk pada konsep switch dan router. Konsep switch yaitu mengoneksikan perangkat yang satu network, sedangkan router yaitu mengkoneksikan perangkat yang berbeda network. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan video kali ini. Mohon maaf bila ada yang kurang dimengerti. Sampai jumpa pada video selanjutnya.